Di samping membersihkan kotoran secara jasmaniah, juga wudhu itu akan membersihkan secara ruhaniah. Dari mulai ujung kepala Pak, sampai dengan ujung kaki, setiap anggota tubuh yang kita basuh itu semuanya akan membersihkan secara zahir dan secara batin. Dan orang yang dawamul wudhu, saya pernah mendengar, adalah orang yang susah dan tidak akan sampai kena dengan sihir. Ini satu rahasianya, ya. Kalau orang yang dawamul wudhu itu akan susah untuk terkena dengan sihir. Makanya jaga diri kita dengan wudhu. Apalagi nanti di akhirat kelak, subhanallah, ya. Di alam barzah sudah dibuktikan. Di akhirat kelak akan muncul cahaya-cahaya yang akan menyinari menuju jalan surganya Allah. Kenapa? Karena asar wudhu. So, wudhu ini yang pertama. Yang kedua, zikrullah, al-muhafazah ala zikrullah, menjaga dan mendawamkan kita untuk zikir. So, zikir kan mudah Pak. So, apa yang nggak bisa dalam lisan kita mengatakan secara lisan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir, lisan kita menuturkan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan ada satu perintah di dalam Al-Quran yang di ujung perintahnya itu menggunakan kalimat katsiran. Ini salah satu keunikan zikir Pak. Ya, dalam surat Al-Ahzab Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Padahal Allah kalau nyuruh perintah tentang perintahnya nggak pernah pakai katsiran. Katsiran untuk perbanyak, sebanyak-banyaknya. Sholat misalkan, ibadah paling utama dan paling mulia, tapi nggak disebutkan. Wa aqimus salata katsira, nggak ada ayat. Puasa pun sama. Tapi dengan kaitan dengan zikir dalam surat Al-Ahzab tadi, Allah katakan sebanyak-banyaknya kalian berzikir. Tanpa ini dalam kondisi apa? Bahkan dalam surat Al-Imran Allah katakan mengenai orang-orang ulil albab itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab yang Allah firmankan di dalam akhir surat Al-Imran itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam berbagai macam kondisi. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sambil menunggu kehadiran Ustadz yang akan mengisi kajian kita di kesempatan siang hari ini, yang semestinya adalah Ustadz Ahmad Syarwat LCMA. Namun beliau masih di perjalanan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keselamatan dan kemudahan untuk beliau dan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para jemaah sekalian, tentunya kesempatan bagi kita dalam setiap zuhur, selepas menjalankan kewajiban sholat fardu zuhur, kita duduk sejenak. Dan kesempatan ini tentunya adalah kesempatan yang mulia yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada kesempatan yang singkat ini, coba saya menguraikan sedikit saja beberapa hal
dari amal-amalan yang ringan dan mudah tapi pahalanya berlimpah. Ini amalannya ringan, amalannya mudah tapi pahalanya berlimpah. Sekaligus mengingatkan dan sekaligus juga untuk memotivasi kepada kita agar jangan sampai ternyata amalan ini sangat mudah kita jalankan, ringan kita laksanakan, tapi sering kita lupakan, bahkan sering kita abaikan. Apa diantaranya? Yang pertama, amalan ringan, mudah dan mampu kita melaksanakan adalah muhafazah alal wudu, menjaga dan dawam wudu. Nah, ini ringan sebenarnya. Wudu ini satu amalan, satu kerjaan yang mudah dilaksanakan. Jangankan kita orang tua ataupun yang sudah dewasa, anak kecil saja, anak TK sudah bisa sekarang wudu dengan baik dan benar. Toh apalagi kita. Ternyata dengan dawamnya wudu ini, muhafazah alal wudu, menjaga kepada kesucian dalam berwudu, nilainya luar biasa meskipun amalan-amalannya biasa. Pahalanya berlimpah meskipun pelaksanaannya sangat mudah. So, apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilin min asaril wudu. Yang pertama itu, umatku nanti tatkala dipanggil oleh Allah itu akan memancarkan suatu pancaran cahaya yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ada pancaran mungkin sinar yang menyilaukan karena cahaya tertentu dari lampu, tapi sebatas cahaya itu hanya di sekitar itu saja. Tapi cahaya orang yang nanti yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasul, kata Rasulullah, itu ghurran muhajilin, pancarannya yang dahsyat. Kenapa? Apa sebabnya memiliki pancaran yang hebat ini? Min atharil wudu. Kenapa? Karena bekas daripada wudu yang kita lakukan. Ini subhanallah. Jadi wudu ini sederhana tapi pahalanya luar biasa, nilainya luar biasa. Dari apa yang sekarang kita basuh, mulai tangan, terus hidung, kepada kumur-kumur ke hidung dan ke muka, dari ujung muka sampai selesai semuanya, ya. Terus kaki dan tangan dan kaki sampai dengan sempurna semuanya, maka ternyata semua anggota wudu itu akan Allah pancarkan dari semua anggota tubuh yang kita basuh ini satu cahaya yang tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang senantiasa berwudu. So, makanya Pak Ahsin, perbaiki wudu kita dari sekarang. Sederhana memang, anggotanya pun terbatas, ya. Bahkan dalam sabda yang lain ini, hadis yang lain Rasul mengatakan berkaitan dengan wudu, barang siapa yang memperbaiki wudunya, ya, dalam kondisi, bahkan dalam kondisi dingin sekalipun, wudunya tetap dijaga dan benar dengan sesuai. Kalau tangan ya sampai dengan ke siku, minimal sampai ujung siku. Nggak usah pelit-pelit banget kalau wudhu itu. Wudhu pakai pelit. Nah ini jangan. Usahakan kalau di ujung tangan itu, lepaskan sampai ujung sikunya, lewatin sedikit. Ini mah kadang wudhu dikucurin pakai air keran, cuma ujung doang ini, sampai sini. Bahkan nggak nyampe sampai ujung sini. Padahal wudhu itu dari ujung tangan sini sampai dengan ujung, ini wajibnya, rukunnya. Nah kalau belum sampai sini, wudunya belum selesai. Pak Ahsin artinya memperbaiki wudu. Selesaikan sampai sini, bahkan kalau bisa dilewatin sampai ke depan sini. Digosok ujung-ujung sela-sela sini, kata Rasulullah. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan wailun lil aqab minan nar. Harus kalian perhatikan
dari wudhu ini akan menjauhkan dan akan menjaga kita dari semburannya api neraka. Api neraka tidak akan menyentuh kepada anggota tubuh yang senantiasa dipakai wudhu. Kecuali apa kata Rasulullah? Kecuali bagian sela-sela ini. Karena kebanyakan kalau berwudhu kan cuman atasnya doang. Gini. Ya Pak ya? Halo Pak. Hei Pak, ada ini. Pas bagian sela-selanya itu nggak diusap seperti ini. Ternyata jalurnya api nerakanya Allah yang akan melahap itu, yang akan menarik anggota tubuh seseorang manusia itu, ternyata dari sela-sela itu. Ini. Maka Rasul mengisyaratkan kepada wailul lil aqab. Perlu Anda hati-hati dengan sela-sela kaki dan sela-sela tangan ini. Ini celahnya api neraka masuk di situ. Ya. Pekerjaan sederhana, ringan kita laksanakan, tapi lihat. Luar biasa. Kalau ini terjaga, semuanya biasa kita laksanakan, pancaran bagi kita, neraka nggak bakalan deket sama kita. So. Sederhana. Makanya kalau wudhu, apalagi kalau pas lihat ibu-ibu di mall ini, masya Allah ya. Ini kalau lihat coba ibu-ibu lagi di mall, saya sering perhatikan itu. Kalau pas wudhunya, masya Allah, karena mungkin udah pakai make up, itu wudhu, cuman digini doang nggak, tarik air, kipratin sama dia, pret, Allahu Akbar. Itu nggak nyampe tuh dari ujung sampai ke ujung, cuman di sekitarnya aja digini doang sama dia. Sering saya tanya, Bu kok wudhunya kayak gitu? Sayang, kenapa? Make upnya mahal, masya Allah. Gara-gara make up, atau nggak nyentuh ke sini airnya itu. Belum lagi kalau pas bagian apa misalkan kepala, ini kan sunnahnya Mbak. Kepala itu kalau wudhu diambil airnya, tarik dari atas ke bawah, dipurekin. Meskipun Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i boleh saja berwudhu hanya sekedar apa? Ditempelin 3 biji, sah, boleh. Yang penting 3 rambut ke basuh, sah aja kata mazhab Imam Syafi'i. Tapi utamanya seperti itu. Kenapa? Karena setiap rambut yang terkena airan wudhu, tetesan air wudhu, itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah kepada Allah dan akan berbicara kepada Allah nanti. Subhanallah. So, berapa ribu rambut di kita? Ya, kecuali kalau yang memang udah selesai rambutnya ya tugasnya. Ya rambutnya yang udah tugasnya udah selesai, misalnya nggak jadi lagi, ya kepalanya aja digosok. Insya Allah nyambung juga, ya itu. Ini kaki sama tangan di sela-sela nih. Perlu diwaspadai, jangan sampai jurang nerakanya Allah masuk dari sela-sela itu. Allah dengan lisan Rasulullah akan membanggakan kita di yaumul qiyamah, dan tangan-tangan anggota kita akan menyancar cahaya yang sangat luar biasa. Cahayanya tidak akan pernah terpikirkan oleh kita di dunia ini. Coba. Makanya wudhu diperbaiki. Bahkan tentunya salah seorang sahabat Rasul yang namanya Bilal ibn Rabah, itu dikarenakan wudhu Pak, sampai apa, dan dilanjutkan kalau beliau dengan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu, terompahnya itu melebihi Rasulullah masuk ke dalam surga. Dengan terompah-terompahnya masuk surga. Coba sok. Allahu Akbar. Wudhu dawamul wudhu. Yang kedua, seorang tabi'in namanya Sulaiman al-A'mash. Orangnya sederhana, pakaiannya pun sederhana, tapi selama hidupnya lebih dari 7 tahun tidak pernah beliau absen sholat berjamaah, dan tidak pernah beliau ini tidak berwudu. Tatkala beliau wafat, ada sahabatnya yang bermimpi dengan beliau dan mengatakan, apa yang kau rasakan selama di alam barzakh? Beliau katakan, aku sebagai syukur dan tahadus binikmat kepada Allah, dengan berkat wudhu itu Allah anugerahkan pintu ampunan yang sangat luar biasa, dijauhkan dari azab kuburnya Allah. Subhanallah. Ini ringan Pak, biasa kita laksanakan. Cuman wudhu itu jangan punya pikiran hanya untuk melaksanakan sholat. Biasakan wudhu itu dalam setiap kondisi kita. Coba, bahkan kalau mau tidur sekalipun, mau tidur nih Pak, bagusnya sebelum tidur wudhu dulu. Tatkala nanti
Karena tidur itu kan setengah dari kematian kita. Apakah kita juga nggak tahu setelah tidur apakah akan dibangunkan lagi, atau setelah tidur akan ditidurkan sama Allah selamanya. Kadang nggak sedikit orang, sahabat, keluarga kita yang tidur ditidurkan selamanya, nggak bangun lagi. Betul Pak? Sering yang seperti itu. Ya, ketahuan udah biasanya jam 4 bangun, ternyata sampai jam 7 nggak bangun-bangun. Ternyata apa? Ya tidur selamanya. Makanya disunahkan wudu sebelum tidur. Kalau kita dalam kondisi tidur wudu ini, maka tidurnya pun beribadah. Subhanallah. Yang menyertai kita para malaikat tidurnya. Bahkan terutama kalau pas kita mau, seorang suami akan berdekatan dengan istri, hidup dengan akan melakukan hubungan dengan istri, sunnahnya wudu dulu Pak, bersihkan. Karena dengan wudu itu kata Rasul, kalau wudunya berbaik-baikan dengan wudu, melaksanakan wudu dengan sebaik-baiknya, itu kharaja dunub min tahti azafirihi, dosa-dosa akan keluar dari sela-sela kukunya ini seperti keluarnya air mengocor dalam wudu itu. Subhanallah, lihat, luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Cuman sering kita abaikan. Kita kalau ingat wudu, kalau mau apa? Salat. Bahkan itu pun wudunya di mana? Wudu kita seringnya di mana Pak? Di masjid. Sunahnya bukan di masjid. Di mana? Di rumah. Man tawaddo'a fi baiti, coba lihat kalau mau ikut sunahnya Pak. Barang siapa berwudu di rumahnya, terus berjalan ke masjid 1 langkah, derajat dari Allah sebelah kanan. 1 langkah berikutnya Allah hapuskan dosanya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu mah mungkin kondisi zaman dulu. Masjid Rasul kan nggak nyiapin toilet, nggak nyiapin tempat sarana wudu. Kalau sekarang kan masjid modern, masjid yang sudah terjamin berbagai macam fasilitasnya. Nggak apa-apa, yang penting wudunya. Nggak harus memperdebatkan wudu di masjid apakah wudu di rumah. Ya bagusnya mah di rumah. Kalaupun di rumah lupa ataupun nggak nyampe, ya di masjid. Yang jelas wudunya, wudu sebaik-baiknya wudu, dan usahakan dawam. Di samping membersihkan kotoran secara jasmaniah, juga wudu itu akan membersihkan secara ruhaniah. Dari mulai ujung kepala Pak, sampai dengan ujung kaki, setiap anggota tubuh yang kita basuh itu semuanya akan membersihkan secara zahir dan secara batin. Dan orang yang dawamul wudu, saya pernah mendengar, adalah orang yang susah dan tidak akan sampai kena dengan sihir. Ini satu rahasianya, ya. Kalau orang yang dawamul wudu itu akan susah untuk terkena dengan sihir. Makanya jaga diri kita dengan wudu. Apalagi nanti di akhirat kelak, subhanallah. Ya, di alam barzah sudah dibuktikan. Di akhirat kelak akan muncul cahaya-cahaya yang akan menyinari menuju jalan surganya Allah. Kenapa? Karena asar wudu. So, wudu ini yang pertama. Yang kedua, zikrullah, al-muhafazah ala zikrullah, menjaga dan mendawamkan kita untuk zikir. Zikir kan mudah Pak. So, apa yang nggak bisa dalam lisan kita mengatakan secara lisan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir, lisan kita mentuturkan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan ada satu perintah di dalam Al-Quran yang di ujung perintahnya itu menggunakan kalimat katsiran. Ini salah satu keunikan zikir, Pak. Ya, dalam surat Al-Ahzab Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Padahal Allah kalau nyuruh perintah tentang perintahnya nggak pernah pakai katsiran. Katsiran untuk perbanyak, sebanyak-banyaknya. Sholat misalkan
ibadah paling utama dan paling mulia, tapi nggak disebutkan. Wa aqimus salata katsira, nggak ada ayat. Puasa pun sama. Tapi dengan kaitan dengan zikir, dalam surat Al-Ahzab tadi Allah katakan sebanyak-banyaknya kalian berzikir. Tanpa ini dalam kondisi apa? Bahkan dalam surat Al-Imran Allah katakan mengenai orang-orang ulil albab itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab yang Allah firmankan di dalam akhir surat Al-Imran itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam berbagai macam kondisi. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan. So, ganti itu tangan. Kalau mau ngitung pakai tangan nggak apa-apa. Ganti itu lisan daripada ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat. Pakai dengan zikir kan mudah. So, masa ini lisan yang 24 jam Allah berikan nikmatnya kepada kita, sekian jam nggak pernah kita laksanakan untuk berzikir kepada Allah. Padahal dengan zikir ini nilainya sangat luar biasa, Pak. Membersihkan dan akan menenteramkan hati kita. So. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, agar hati ini tenang, tentram, damai. Yang membolak-balikan hati kan Allah. Yang memegang hati ini Allah agar tetap istiqomah, agar tetap berada dalam jalurnya hanyalah Allah. Kita yang punya nih, yang diamanahin, terkadang kan bolak-balik. Pagi rasanya kita pengen dekat dengan Allah gitu ya. Sholat duha yang biasanya 2 rakaat sampai 8 rakaat pagi. Di siang dikit, udah lupa. Udah nggak mau lagi kita dekat. Itulah hati. Makanya cara untuk supaya hati ini istiqomah, zikir. Zikir kepada Allah. Bahkan salah satu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, tatkala beliau akan melakukan satu perjalanan ke Yaman untuk menjadi delegasi Rasulullah. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah wasiatkan, la tada'anna inda dubri kulli salatin an taqul, wahai Mu'adz, tatkala engkau selesai melaksanakan salat. Ya. Sekarang hadis ini karena ada kalimat dubur. Ini riwe, debat. Melakukan pelaksanaan zikir itu apakah setelah salam atau sebelum salam? Riwe akhirnya karena riwe ngomongin waktu setelah salam ataupun sebelum salam, akhirnya debat terus itu. Nggak nyampe-nyampe zikirnya, debatnya digedein. Padahal kan ringan aja. Dubur itu bisa melaksanakan ba'da shalah, ba'da salam, ataupun bisa juga dilaksanakan dalam kondisi kita sholat di tahiyat. Apa susahnya? Yang penting mah dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini permohonan pertama. Mintakan kepada Allah, wahai Mu'adz, untuk agar senantiasa Allah istiqomahkan engkau untuk zikir kepada Allah, ingat sama Allah. Wa syukrika, dan menjadi orang yang ahli syukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan menjadi orang tatkala beribadah, pelaksanaan ibadahnya di ibadah yang terbaik. So, zikir, Pak. Ini jangan, nggak perlu harus berjamaah. Kalau memang mau berjamaah silakan, tapi kalau mau sendiri-sendiri juga silakan, Pak. Nggak harus memperdebatkan hal-hal yang seperti itu casingnya. Yang penting zikirnya. Di tengah malam zikir. Bahkan air mata yang bercucuran di tengah malam karena kita zikir, takut sama Allah, itu air mata yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam jurang nerakanya Allah. Di tengah malam, ainun bakat min khasyatillah. Dalam salah satu sabda Rasulullah, mata yang tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah adalah mata yang tatkala dia teteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan rasa takut itu muncul karena apa? Karena ketenangan jiwa, Pak. Orang lagi nonton bola El Clasico, bisa nyucurin air mata? Enggak, Pak. Paling juga kalau salah satu pendukungnya kalah itu.
Kalah pun karena apa? Kalah taruhan. So, bukan karena rasa takut, tapi mata yang tatkala mencucurkan air mata takut karena Allah disebabkan karena kehusuan hatinya, itulah tanda kata Rasulullah yang diharamkan oleh Allah untuk melihat api nerakanya Allah. Lihat aja diharamkan. So, yang kedua zikir. Awas nih Pak, yuk bareng-bareng. Makanya mau setelah sholat baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pan zikir harus masing-masing, nggak apa-apa masing-masing. Ada yang berjamaah, yang mau berjamaah juga silahkan. Kan zikir pada sholat nggak perlu harus kenceng-kenceng, silahkan. Yang mau alon-alon silahkan. Yang jangan juga yang paling jangan itu adalah yang terlalu kenceng-kenceng. Kalau hanya sekedar keluar suaranya nggak apa-apa. Para sahabat sendiri keluar suaranya Pak kalau zikir. Rasul mengatakan dalam salah satu sabdanya, ya diriwayatkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna raf'as saut, mengangkat suara bizikri ba'dal faridah kana anda ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat baca zikir dengan mengangkat dan meninggikan suaranya setelah sholat fardu itu ada di zaman Rasul. Rasul hadir di situ. Para sahabat baca zikirnya kenceng. Nggak jadi masalah. Cuma sekarang kita ini aja yang dipermasalahkan terus. Wah, apain zikir kenceng-kenceng? Zikir kenceng-kenceng dipermasalahkan. Kalau lihat dangdutan kenceng-kenceng, oh aman aja. Gitu kan. Ini yang kayak gitu ya. Udah, yang penting zikirnya. Sok, baca zikir kita yang terbaik, yang merasakan kita nyaman di situ, tenang. Dan yang ketiga, amalan mudah, ringan, tapi pahalanya berlimpah adalah membaca Al-Quran. Ya Allah, Pak, ini kalau zaman sekarang tahun 2023 belum bisa baca Al-Quran, cepet-cepet Pak, baca istighfar. Di tahun 2023 masih belum bisa baca Al-Quran, cepat-cepat kembali Pak, cepat-cepat evaluasi diri. Kenapa? Ini tahun 2023 Pak, Allah takdirkan kita masih hidup setelah 2 tahun lebih kita digeber dengan pandemik yang sangat luar biasa. Orang lain banyak yang lepas, banyak yang lewat teman-teman kita selama pandemi kemarin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, jangan sampai kesempatan oleh Allah hidup di tahun 2023 ini kita masih sama-sama aja dengan sebelum Covid ini, sebelum pandemik. So, yang belum bisa baca Al-Quran, kita siapkan Pak lokasi, tempat, waktu. Yang ingin belajar baca Al-Quran, masjid kita siapkan para pengajarnya. Mau yang privat, mau yang berjamaah, mau yang sendiri-sendiri, mangga, nggak penting bagi kita. Yang penting maunya saja. So, saya mah pengennya sendirian karena malu kelihatan. Nggak apa-apa, cari bikin deal waktu dengan ustadz yang ada di sini. Kalau bapak misalkan di rumah susah cari ustadz, di sini banyak ustadz. So, datang ke sini. Bahkan pernah ada seorang yang mau udah pensiun sebenarnya, sahabat kita udah pensiun, udah haji, Masya Allah, udah haji, datang ke sini Pak. Mohon saya ajarkan. Ustaz, ngajarin apa Pak? Ngajarin Al-Quran. Emang belum bisa baca? Belum. Saya tes pertama baca Al-Fatihah, lancar Pak, baca Al-Fatihahnya, oh hebat itu saya. Karena tiap hari baca Fatihah, lancar. Ternyata hafalnya hafal cangkem, jadi mulutnya doang. Saya bawain Al-Quran ini, udah Pak Haji kalau gitu saya tes dulu, baca dulu, baca Al-Quran. Saya tuh baca Al-Quran, tolong buka Al-Baqarah ayat 8. Saya tunjukin gitu, itu bingung dia, sebelah kanan apa sebelah kiri Al-Baqarah ini. Masya Allah, sampai usia 55 tahun lebih belum tahu Al-Baqarah posisinya di mana. Ngeri nggak Pak? Kita yang punya Al-Quran ini, Allah Al-Quran untuk kita. Allah takdirkan kita dimuliakan dengan iman dan Islam, diberikan kitab tuntunan kita Al-Quran. Tapi sampai penghujung hidup, Masya Allah, sudah pensiun, nggak tahu letak Al-Baqarah, apalagi ayat.
pusing dia. Ya udah kalau gitu saya langsung tahu Pak. Oh berarti nggak sama sekali. Al-Quran saya tutup, udah tutup Pak Haji, Al-Quran tutup. Besok pertemuan jam 10 kata saya. Di sini saya akan bawakan kitab khusus spesialis untuk Pak Haji. Saya bawa apa? Iqra Pak. Saya tes Iqra Iqra pertama. Ternyata hurufnya pun masih belum tahu. Subhanallah. Antara nun dengan ba masih patuker, masih pabaliut. Nun apakah yang di bawah titiknya, ba apakah yang di atas? Oh masya Allah kata saya. Ya. Belum lagi tak titik yang dua, belum lagi fa. Waduh, tambah pusing lagi dia. Alhamdulillah Pak. Tapi yang jelas Bapak harus sabar untuk belajar di sini. Ternyata dengan kesabaran tiap hari Pak, selama 6 bulan tiap hari datang. Saya sempatkan waktu 1 jam untuk beliau, karena saya kenal dekat dengan beliau. 1 jam saya usahakan, meskipun dalam kondisi riweuh, saya usahakan 1 jam. Alhamdulillah 6 bulan berturut-turut, bukan hanya Iqra yang selesai, tapi sudah khatam 5 juz Al-Quran. 6 bulan Pak. Bahkan setelah 6 bulan dia sampaikan, karena saya sekarang udah berada di rumahnya agak jauh ke sini dan saya juga udah nggak bertugas di sini, mohon izin saya akan dilanjutkan dengan ustadz yang ada di masjid. Silahkan kata saya. Yang jelas Pak Haji sudah punya bahan, belajar 6 bulan sekarang sudah juz ke-5. Subhanallah. Gak usah malu Pak, gak usah ragu. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah setelah pandemi ini, diberikan hidup sampai usia sekian ini. Teman-teman kita banyak yang lewat Pak. So, yang belum bisa baca Al-Quran datang, gak usah malu. Kalau mau bareng-bareng misalkan satu kelompok bagus, nggak mau juga kelompok pengen satu-satu, nggak apa-apa, datang sini sambil Bapak istirahat. Jadi waktu luang, misalkan saya ada waktu luang dari jam sekian, udah datang setengah jam, tapi rutin. Insya Allah sebelum 6 bulan bisa baca Al-Quran. Ya, yuk Al-Quran, baca Al-Quran. Kun ashabu, jadikanlah sahabat Al-Quran. Maka saya dulu tatkala mendirikan pesantren mahasiswa khusus untuk anak-anak yatim, Al-Quran wajib disapu Pak. Nggak boleh anak yatim nggak tidak pakai itu. Alhamdulillah. Ya, makanya yuk minimal 3 tadi. 3. Yang pertama tentunya apa tadi Pak? Dawam wudu. Sok dawam wudu Pak. Bersih rohani dan jasmani. Bersih dari dosa, bersih dari kotoran. Yang kedua apa tadi Pak? Perbanyak zikir. Yang ketiga kita apa Pak? Baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan 3 hal ini kembali mengingatkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya nilai keutamaan serta nilai pahala yang Allah limpahkan kepada orang yang menjalankan amalan-amalan yang ringan, yang sederhana, yang mudah, tapi berpahala yang limpah luas. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.